Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya membuat video ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau melakukan publikasi artikel di satu jurnal tertentu, khususnya di jurnal edukatif. Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami bahwa artikel itu harus ditulis berdasarkan template dari jurnal tersebut. Kita tidak bisa membuat artikel itu sesuai keinginan template kita. Itu tidak boleh. Itu jelas beberapa jurnal langsung akan menolaknya atau beberapa jurnal akan meminta Bapak Ibu merevisi dulu. Nah, Bapak Ibu, ini yang sisi kanan ini merupakan template jurnal edukatif, sisi yang kiri ini merupakan artikel yang ditulis oleh salah satu autor namun belum sesuai dengan template. Nah, caranya biar lebih mudah. Begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka dua tab Word, yang pertama template edukatifnya atau template jurnal yang dituju, kemudian yang kiri adalah artikel Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kita lakukan begini. Nah, kita copy dulu, copy biasa nggih, ini Ctrl C judulnya. Kemudian di sini, judulnya di sini, kita pahami bahwa ini hurufnya tidak kapital semua. Sedangkan yang di kiri sini kapital semua. Tentu ini juga jelas sudah tidak sesuai. Nah, untuk paste-nya kita tidak bisa langsung Ctrl V. Kalau Ctrl V jadinya begini. Artinya format kalau kita Ctrl V biasa atau pas paste biasa, itu pasti formatnya masih sesuai dengan format yang lama di artikel yang lama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah paste yang ini, paste spesial. Ini ada di bawah sini. Nah, kemudian yang A ini. Nah, kemudian kita hapus aslinya begini. Nah, format ini Times New Roman 18. Di sini Times New Roman 18, tetapi spasinya 1,15 sudah sesuai template aslinya, dan yang ini 1,5. Begitu. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai paste yang A ini, spesial ini, itu artinya formatnya sudah disesuaikan dengan format file yang dituju atau yang di paste. Nah, begitu. Nah, baru kalau ini masih ada yang tidak sesuai, kita sesuaikan, yaitu hurufnya capitalis each word. Siswa pada filenya kecil, hubungan waktu dan nyadinya kecil melalui Discovery Learning. Berarti ini italik kelas 5 SD, semester 1 SDN. Gini nggih, Wonosobo. Nah, autornya Bapak Ibu bisa langsung menulis di sini sebenarnya. Jadi formatnya sudah sesuai format ini, jadi tidak menulis sendiri. Misalnya namanya Nurwanto. Nah, misalnya dari instansinya SDN mana. Nah, SDN mana. Emailnya apa, jenengan tulis. Misalnya apa.com misalnya. Nah, afiliasinya satu aja, berarti yang kedua boleh dihapus. Nah, abstrak juga demikian. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu punya abstrak, Bapak Ibu copy dulu, Ctrl C, kemudian pindah di sini, paste-nya pakai paste yang ini sekali lagi. Nah, jadi sudah sesuai. Kata kuncinya, ini kata kuncinya hasil belajar. Kata kunci kedua, Discovery Learning, misalnya. Nah, kemudian pendahuluannya Bapak Ibu. Nah, ini juga jelas sudah tidak sesuai nggih. Ini indenya di angka 1, ini indenya di angka 2,5. Jadi caranya Bapak Ibu copy lagi yang ini. Misalnya dalam satu ini nggih, subbab misalnya yang pendahuluan saya copy. Nah, di sini di paling depan boleh jenengan enter dulu, taruh atas begini kursornya, atau langsung di depannya begini juga boleh, baru di paste spesial. Nah, jadi ini sudah sesuai. Nah, saya sudah mengcopy satu bagian pendahuluan dari artikel lama saya, misalnya yang belum sesuai template, ke template-nya sudah sesuai. Begitu. Tuh, ini indenya di angka 1, yang ini indenya masih di angka 2,5. Itu juga tidak boleh, karena aturan sekecil itu juga sudah harus disesuaikan. Bapak Ibu untuk
yang lainnya sama nggih, metode penelitian ini tidak boleh diubah, tetap harus di sini tempatnya. Tidak boleh ini misalnya mau diubah, saya lebih suka hurufnya yang ini. Oh, itu tidak boleh. Sudah harus sesuai dengan itu. Bapak Ibu yang perlu banyak diperhatikan yaitu bagaimana cara menuliskan tabel. Oh, tabelnya ini ternyata bolongnya kanan kiri dan sebagainya, itu sudah harus diperhatikan. Menulis tabel ternyata angka tabel satunya ini juga tebal. Terus gambar ternyata juga ada ketentuannya, simpulan daftar rujukan. Nah, ini daftar rujukan ini yang mungkin paling banyak tidak sesuai. Jadi daftar rujukannya harus disesuaikan dulu. Contohnya ini, apakah ini sudah sesuai atau belum? Nah, ini jelas belum sesuai sama sekali. Masih Rahmi 1 Elita 2018. Nah, ini belum sesuai ini. Gitu. Ini nanti disesuaikan lagi Bapak Ibu. Terus kemudian lagi yang masih banyak belum sesuai itu, jadi begini Bapak Ibu, jangan sampai terlalu langsung copy paste laporan penelitian Bapak Ibu ke template-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil dan pembahasan 411. Loh, kok tiba-tiba 411? Yang 41 mana? Yang 4 mana? Yang 1 mana? 2 mana? 3 mana? Nah, ini Bapak Ibu terlalu copy paste dari laporan PTK atau laporan penelitian Bapak Ibu. Memang deskripsi data pelaksanaan siklus 1 ini di laporan Bapak Ibu itu menjadi subbab 411. Tetapi di artikel ini kan bukan sebagai subbab 411, jadi harus diperhatikan hal-hal kayak gini agar nanti untuk publikasinya lebih cepat. Bayangkan kalau kita harus mengedit semua artikel yang ada sesuai dengan template. Nah, itu waktunya sangat lama sekali, nggih. Jadi Bapak Ibu yang sudah harus menyesuaikan diri masing-masing agar kalau editornya ngecek misalnya sudah enak sesuai dengan template, kalaupun ada yang kurang sedikit-sedikit saja tidak masalah. Tapi kalau dari awal judul sampai terakhir daftar pustaka atau daftar rujukan itu tidak sesuai template, itu terus terang kita sangat pusing sekali karena itu perlu waktu yang sangat lama untuk kita sesuaikan. Dan mohon maaf untuk yang submit di tempat di jurnal itu pasti bukan Bapak Ibu satu orang sendiri, banyak sekali, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk template itu ya lumayan sangat banyak sekali dan menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Meskipun itu sebenarnya pekerjaan yang sepele, bisa pelan-pelan. Tetapi kalau di beberapa jurnal, kalau Bapak Ibu mengirim, dilihat sudah tidak sesuai template, maka beberapa jurnal bisa langsung menolaknya. Bukan meminta Bapak Ibu revisi, tapi bisa langsung menolaknya. Begitu nggih Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang akan melakukan publikasi terutama di jurnal edukatif.